Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Kingdom yang dirilis pada bulan September tahun 2007. Disutradarai oleh Peter Berg serta dibintangi oleh Jamie Foxx, Jennifer Garner, Ashraf Barham, dan Kyle Chandler. Film ini akan mengisahkan serangan kelompok Al-Qaeda di sebuah komplek perumahan perusahaan minyak AS yang berada di Arab Saudi. Tim FBI yang dipimpin oleh agen khusus Ronald Fleury pun memulai investigasi untuk mencari dalang di balik serangan tersebut. Film ini sendiri didasarkan pada insiden pengeboman kompleks perumahan Khobar pada tahun 1996. Kemudian pembantaian Khobar tahun 2004 dan dua pengeboman tahun 2003 di wilayah komplek Riyadh, Arab Saudi. Nah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali dengan siaran radio yang menjelaskan sejarah awal terbentuknya kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Dengan bantuan pasukan pejuang Islam Wahabi, seorang pemimpin suku yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud atau yang dikenal dengan nama Ibnu Saud, akhirnya berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Jazirah Arab dan mendirikan kerajaan Arab Saudi. Setahun kemudian, Amerika Serikat melakukan ekspedisi di wilayah kerajaan Saudi hingga berhasil menemukan sumber minyak yang menjadi sumber energi utama dalam mendukung kemajuan teknologi Amerika Serikat. Namun, kehadiran Amerika ditentang oleh kaum Wahabi yang menginginkan sebuah negara Islam tanpa campur tangan negara asing. Meskipun begitu, Raja Saudi tetap mengizinkan Amerika untuk mendirikan perusahaan minyak dan menjalin kerjasama dengan jaminan bahwa Arab Saudi di bawah perlindungan penuh Amerika Serikat. Hingga akhirnya, sebuah kamp perumahan AS didirikan di wilayah Riyadh untuk menjalin kerjasama Arab Saudi Amerika. Tak lama kemudian, pada tahun 1970, AS memberikan dukungannya kepada Israel dalam Perang Arab-Israel. Hal tersebut membuat kaum Wahabi marah dan menekan kerajaan Saudi agar berhenti memproduksi minyaknya kepada Amerika Serikat. Untuk meredakan situasi, saat Irak menggempur Kuwait, Amerika Serikat pun menawarkan teknologi dan 500.000 pasukannya untuk Arab Saudi. Bersamaan dengan itu, Osama bin Laden yang lebih dulu memberikan tawaran kepada Saudi justru mendapatkan penolakan. Osama pun mengutuk hubungan AS dan Arab Saudi dan memulai operasi terorisme untuk memerangi Arab. Banyaknya serangan-serangan terorisme yang mengatasnamakan Islam akhirnya membuat perpecahan antara kerajaan Saudi dan kaum Wahabi. AS dan Arab Saudi pun sepakat untuk memerangi terorisme yang didalangi oleh Al-Qaeda. Setelah itu, scene berganti di sebuah lokasi komplek perumahan Amerika Serikat yang berada di Riyadh, Arab Saudi. Di sini, para keluarga pebisnis minyak AS menjalani hidup dengan bebas di bawah pengawasan dan perlindungan pihak keamanan Saudi. Namun, tanpa disadari, saat para warga sipil AS mengadakan sebuah pertandingan softball, tampak seorang pria yang merupakan komandan tinggi Al-Qaeda, yaitu Abu Hamzah Al-Masri, sedang mengamati dan merekam seluruh aktivitas di tempat tersebut dari sebuah gedung bersama dengan cucunya. Ia ternyata memimpin dan memerintahkan sebuah serangan yang sebelumnya telah direncanakan. Saat penembakan terjadi, Sersan Haitham yang sedang berpatroli mencoba menghentikan para pelaku yang ternyata mengenakan seragam kepolisian Saudi. Ia pun menembak mati kedua pelaku yang juga mencoba menyerangnya. Namun, penembakan tersebut hanyalah pengalih perhatian untuk serangan bom bunuh diri dari seorang pria yang juga mengenakan seragam kepolisian Saudi. Allahu Akbar. Tak lama kemudian, perwakilan FBI di Saudi menghubungi rekannya yang berada di Amerika Serikat, yaitu agen khusus Fleury.
Ia pun diminta agar segera datang ke lokasi kejadian. Sayangnya, sebuah ledakan kembali terjadi hingga menewaskan beberapa perwakilan FBI dan juga seorang kepala keamanan AS. Setelah kejadian tersebut, agen Fleury pun mengunjungi markas besar FBI dan memberitahu bahwa rekan mereka yaitu agen Frank Manor telah tewas akibat serangan di Saudi. Mendengar hal tersebut, orang terdekat Manor yaitu Janet Mayes tampak sangat bersedih. Fleury pun mendekatinya dan membisikkan sesuatu untuk menenangkannya. Setelah itu, ia pun memberikan pengarahan untuk mendalami serangan yang menewaskan ratusan warga Amerika yang tak bersalah. Berdasarkan analisa FBI, Fleury menduga bahwa Abu Hamzah adalah dalang di balik serangan tersebut. Namun, akibat buruknya penilaian Departemen Luar Negeri AS terhadap FBI, Fleury dan rekan-rekannya pun tidak mendapat izin untuk memulai investigasi langsung ke TKP. Di samping itu, pihak keamanan Saudi yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Malik menginterogasi Sersan Haitham yang diduga terlibat memberikan seragam polisi kepada kelompok teroris dalam serangan di komplek AS. Ia dimintai penjelasan mengenai banyaknya seragam polisi yang dimilikinya. Namun, Sersan Haitham menjelaskan bahwa seragam-seragam tersebut ia gunakan lantaran tubuhnya banyak mengeluarkan keringat sehingga ia sering menggantinya ketika bekerja. Kolonel Al-Ghazi selaku pimpinannya pun mengambil seragam-seragam milik Haitham dan membuktikan kepada Jenderal Abdul Malik bahwa apa yang dikatakan oleh anggotanya adalah hal yang benar. Kemudian, di Departemen Kehakiman AS, agen Fleury dan Mayes meminta Direktur FBI untuk mendesak izin operasi di Saudi. Setelah berunding dengan Jaksa Agung dan beberapa pejabat lainnya, namun Fleury tetap tidak mendapat izin dari Departemen Luar Negeri AS. Ia pun diperintahkan mencari cara lain untuk mendapatkan izin dari pemerintah Saudi. Ia kemudian menemui seorang wartawan penyelidik untuk mengatur waktu pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi. Setelah berhasil dipertemukan dengan Dubes Saudi, Fleury pun mendapat izin untuk memulai operasi rahasianya di Arab Saudi. Setelah mendapat izin operasi, Fleury pun berangkat bersama tim investigasinya, yaitu seorang pemeriksa forensik agen Mayes, seorang analis intelijen yaitu Adam Leavitt, dan seorang teknisi bom yaitu Grant Sykes. Di waktu yang sama, di Istana Pangeran Saudi, Kolonel Al-Ghazi diperintahkan untuk bertanggung jawab penuh atas keamanan tim FBI selama operasinya di TKP. Sementara itu di sebuah tempat, Abu Hamzah membuat rekaman video dan mengarahkan kelompoknya untuk terus gencar melakukan jihad demi memerangi orang-orang Amerika Serikat. Allahu Akbar. Di samping itu, agen Fleury dan timnya pun tiba di Bandara Arab Saudi. Mereka disambut langsung oleh tim pengawal Saudi yang dipimpin oleh Kolonel Al-Ghazi. Fleury dan timnya kemudian diantar menuju TKP dan beristirahat di sebuah gedung yang telah dipersiapkan oleh Al-Ghazi. Di sini, Fleury dan timnya diberikan akses yang sangat terbatas. Mereka dilarang menggunakan senjata dan alat-alat lainnya dalam operasinya. Peraturan tersebut dibuat demi keamanan yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Pangeran Saudi. Kemudian, di kantor Departemen Kehakiman AS, Jaksa Agung memberikan surat kekecewaan Departemen Luar Negeri AS kepada Direktur FBI karena telah mengizinkan timnya ke Arab Saudi tanpa sepengetahuan Deplu AS dan menganggap organisasi FBI sebagai organisasi pembangkang. Namun, Direktur FBI menjelaskan bahwa apa yang dilakukan anggotanya adalah hal yang harus dilakukan untuk mencari dalang serangan di Arab Saudi. Keesokan harinya, Fleury dan timnya pun memulai investigasi. Di sini, Wakil Kedubes AS menghampiri Fleury untuk memastikan keselamatan Fleury dan juga timnya. Tak lama kemudian, mereka pun disambut oleh Pangeran Saudi dan mendukung kerjasama FBI untuk menyelidiki kasus penyerangan di komplek tersebut. Sayangnya, akses penyelidikan di tempat tersebut sangat terbatas. Demi keamanan yang diberikan oleh Kolonel Al-Ghazi, Fleury dan timnya pun hanya diizinkan untuk menyusuri TKP tanpa menyentuh apapun. Fleury pun hanya bisa menuruti peraturan yang diberikan dan mencoba mencari informasi dari beberapa saksi. Setelah menelusuri beberapa area TKP, Sykes pun menemukan pecahan detonator dan mengambilnya diam-diam, kemudian memberikannya kepada agen Fleury. Mereka pun berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mencari tahu dalang penyerangan tersebut. Di dekat pintu keluar masuk area TKP, Fleury melihat satu-satunya gedung yang memiliki akses untuk melihat seluruh wilayah di komplek tersebut.
Ia menduga bahwa rekaman video serangan yang telah disebarkan diambil melalui gedung tersebut. Fleury pun meminta Kolonel Al-Ghazi untuk memberikannya akses ke gedung tersebut. Singkat cerita, Fleury dan timnya pun akhirnya diberikan izin oleh Jenderal Abdul Malik untuk menyelidiki gedung yang sebelumnya ia curigai. Namun, Al-Ghazi dan Fleury sempat berselisih dengan beberapa tentara Saudi yang tidak mengizinkan Fleury dan timnya untuk memasuki gedung tersebut. Tak lama kemudian, Jenderal Abdul Malik pun datang dan menenangkan situasi. Setelah itu, Fleury beserta timnya pun melanjutkan penyelidikan ke dalam gedung tersebut. Di sini, Fleury berhasil membuktikan bahwa gedung tersebut memang menjadi tempat para pelaku merekam kejadian penyerangan. Fleury pun memberikan Al-Ghazi sebuah pecahan detonator yang sebelumnya ditemukan oleh Sykes di lokasi pemboman. Karena akses yang terbatas, Fleury memintanya untuk mencari tahu informasi mengenai benda tersebut. Sementara itu, di sebuah lokasi tersembunyi, anggota Abu Hamzah menyiapkan rompi peledak yang diisi dengan bom paku dan kelereng yang akan digunakan untuk menyerang para agen FBI. Tanpa disadari, mereka ternyata telah memata-matai Fleury dan juga timnya. Pada malam harinya, Fleury dan timnya diundang makan malam bersama dengan Pangeran Saudi. Namun, Fleury mengambil kesempatan tersebut untuk membujuk Pangeran Saudi agar ia dan timnya mendapatkan akses penuh dalam operasinya. Ia juga memuji Al-Ghazi atas pengamanan yang telah diberikan dan memintanya untuk memimpin penyelidikan kasusnya. Hingga keesokan harinya, Fleury dan timnya pun mulai melakukan penyelidikan penuh di setiap lokasi TKP. Di sebuah lubang pemboman, agen Sykes berhasil mengidentifikasi dan menemukan bukti bahwa bom kedua berasal dari sebuah mobil ambulans yang dibajak oleh kelompok Abu Hamzah. Sementara itu, agen Meyes memeriksa beberapa mayat korban ledakan dan menemukan pecahan kelereng yang ternyata berasal dari bom kelereng yang dibuat oleh kelompok Abu Hamzah. Sementara itu, agen Fleury dan Abu Ghazi menghampiri sebuah tempat untuk menemui ex Al-Qaeda, yaitu Is Al-Din. Ia menjadi informan pemerintah dan membangun pelayanan sosial saat keluar dari Al-Qaeda. Di sini, Al-Ghazi mencari informasi mengenai benda detonator yang ditemukan di lokasi pemboman. Al-Din memberitahu bahwa detonator tersebut buatan Amerika. Abu Hamzah pun diduga kuat sebagai orang yang bisa mendapatkan benda tersebut. Namun sayangnya, Al-Din tidak mengetahui keberadaan Abu Hamzah. Secara tidak langsung, ia pun memberitahu salah satu ciri-ciri Abu Hamzah, yaitu memiliki jari yang serupa dengan jarinya saat mereka bersalaman. Singkat cerita, pihak kepolisian Saudi mendapat informasi bahwa akses ambulans dan seragam polisi didapat melalui saudara pelaku pemboman yang tewas. Al-Ghazi pun menyiapkan pasukannya dan mengepung sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian saudara pelaku pemboman tersebut. Tak lama kemudian, pasukan keamanan Saudi berhasil melumpuhkan beberapa pria bersenjata di tempat tersebut. Namun, Fleury tidak menemukan target utama mereka, yaitu Abu Hamzah Al-Masri. Pangeran Saudi pun mendatangi lokasi dan memberitakan penyergapan tersebut kepada media sebagai kesuksesan bahwa Arab Saudi berhasil menangani terorisme. Sementara itu, Wakil Kedubes AS kembali menghampiri Fleury dan memastikan keselamatan Fleury dan timnya aman. Karena peraturan keamanan, ia pun mendesak dan menyiapkan pesawat untuk memberangkatkan Fleury dan timnya kembali ke Amerika Serikat. Di dalam perjalanan menuju bandara, Fleury dan rombongannya diserang oleh beberapa pria bersenjata yang mengenakan seragam polisi. Serangan tersebut pun membuat mobil yang ditumpangi oleh Fleury dan timnya terbalik. Kemudian, beberapa pria pun menawan seorang anggota FBI, yaitu Adam Levitt. Fleury dan sisa rombongannya pun mencoba bertahan dan menyelamatkan Adam Levitt yang telah diculik. Setelah mengejar para penyerang tersebut, mereka pun sampai di sebuah lokasi yang rawan dengan militan Al-Qaeda. Mereka mencoba memasuki sebuah bangunan dan mencari keberadaan Adam Levitt. Namun, baku tembak dengan beberapa militan tak bisa dihindari. Hingga akhirnya, agen Sykes dan Sersan Haitham pun memutuskan untuk menjaga area luar bangunan dari serangan militan. Sementara itu, Kolonel Al-Ghazi, agen Fleury dan Meyes mengikuti jejak darah dan mencari Levitt di dalam sebuah bangunan. Di samping itu, tampak Adam Levitt yang ternyata akan dieksekusi oleh kelompok Al-Qaeda.
Tak lama kemudian, setelah menelusuri beberapa ruangan, Meyers pun berhasil menemukan agen Leavitt dan menyelamatkannya. Setelah itu, dengan berhati-hati, mereka pun mencoba keluar dari tempat tersebut. Sambil menunggu tim penyelamat, Al-Ghazi dan yang lainnya bersembunyi di sebuah ruangan yang ditinggali oleh penduduk lokal. Di sini, ketika agen Meyers memberikan sebuah permen kepada seorang gadis kecil, ia pun terkejut setelah diberikan sebuah kelereng yang sama persis dengan pecahan bom kelereng yang ia temukan pada mayat korban ledakan. Kemudian, saat Kolonel Ghazi membantu seorang pria tua untuk berdiri, ia pun menyadari kalau pria tua itu adalah Abu Hamzah Al-Masri yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Aldin sebelumnya. Tak lama kemudian, cucu remaja Abu Hamzah keluar dan menembak Al-Ghazi hingga tewas. Fleury pun menembak mati remaja tersebut hingga membuat Abu Hamzah mengeluarkan senjata yang disembunyikannya dan mencoba menyerang Fleury. Namun, Sasan Hitam dengan cepat menembaknya hingga tewas. Akibat kejadian tersebut, Fleury pun sangat bersedih atas kematian Kolonel Al-Ghazi yang telah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Sementara itu, tampak Abu Hamzah membisikkan sesuatu kepada salah satu cucunya untuk menenangkannya. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Fleury terhadap Meyers saat kematian orang terdekatnya. Di akhir cerita, Fleury pun memberitahu rekannya tentang apa yang ia bisikan kepada Meyers. Di waktu yang sama, cucu Abu Hamzah juga memberitahu ibunya tentang apa yang dibisikkan oleh Abu Hamzah, yaitu jangan takut, kita akan membunuh mereka semua. Begitupun kalimat yang diucapkan oleh Fleury kepada Meyers. Kemudian, film pun selesai.